Perkenalkan, saya Resintia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pneumatik. Pneumatik ialah semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Kelebihan sistem ini adalah udara yang bersih dapat digunakan sepenuhnya pada suhu-suhu tinggi. Udara manfaat juga dapat digunakan di tempat yang sangat panas. Peralatan atau saluran pipa dapat digunakan secara aman dalam lingkungan yang panas sekali. Kelemahan sistem ini yaitu menimbulkan suara bising dan penggunaan udara. Prinsip pekerjaan pneumatik adalah memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang kemudian didistribusikan ke sistem yang ada sehingga kapasitas sistem terpenuhi. Masuk dan keluarnya udara di dalam silinder diatur oleh katup. Perkenalkan, nama saya Dipta Rama yang akan menjelaskan komponen-komponen atau suplai pneumatik. Yang pertama adalah kompresor. Fungsinya adalah menaikkan tekanan suatu gas dengan cara menurunkan volumenya. Kompresor berperan dalam menjaga tekanan udara supaya tetap optimal. Yang kedua ada air trap. Komponen selanjutnya dari sistem pneumatik adalah air trap atau air dryer. Kegunaannya adalah memisahkan kandungan air dan udara. Yang ketiga ada air filter. Setelah terjadi pengeringan udara di air dryer, udara bakal masuk ke air filter untuk disaring kualitasnya. Udara bakal dibersihkan dari debu dan kotoran yang bukan tidak mungkin masuk ke dalam. Dan yang terakhir adalah regulator untuk mengatur jumlah tekanan udara agar tekanan yang mengalir di aktuator sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Malihatul Mun'aman. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen proses pneumatik. Setelah input diberikan, maka sinyal yang diterima akan diproses atau dieksekusi. Yang termasuk elemen proses adalah shuttle valve. Shuttle valve atau gerbang logic N. Jadi, input yang diberikan elemen ini haruslah memenuhi nilai 1-1. Jika tidak, maka elemen ini tidak akan memproses. Simbol logic N itu seperti ini, yaitu ketika udara masuk melalui atas dan keluar dari bawah. Yang selanjutnya adalah dual pressure. Dual pressure atau gerbang logic OR berbeda dengan gerbang logic N. Gerbang logic OR ini bisa terpenuhi minimal sedikitnya salah satu kondisi satu terpenuhi. Jika bisa 1 atau 0 atau 1 dengan 1. Simbol logic OR itu seperti ini, dimana ketika udara masuk melalui sini dan akan keluar di sini. Yang terakhir adalah time delay. Time delay adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur waktu tunggu untuk memproses selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tegar Pemudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen output pneumatik. Detail yang lebih diperluaskan dari gambar 4 dituduhkan pada gambar 5, pada mana gambaran yang lebih lengkap dari elemen-elemen penyusun suatu sistem pneumatik diperlihatkan disertai dengan contoh gambar dan simbol-simbol masing-masing. Di sini energi supply score. Contohnya energi supply, kompresor, tank, pressure regulator, air service stall. Input elemen, input signal, sensor, director, control valve, limiter valve, button, proximity sensor. Processing element, signal processor, director, control valve, login element, pressure control valve. Final control element, control signal. Control element, director, control valve. After throttle, output, ascendant, pneumatic glider, rudder, archcon, inerson. Gambar 5, simbol elemen-elemen sistem pneumatik. Energi, sampel, input signal, signal processing, output signal, expression for action.
outside flow, compressor air radiation, input element, process element, final control element, exit device. Gambar 6. Diagram aliran sinyal dan susunan hardware sistem pneumatik. Produksi dan distribusi udara bertekanan. Sumber energi atau sumber udara bertekanan yang digunakan untuk menggerakkan sistem pneumatik terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kompresor, tangki udara, pengatur tekanan udara, saluran distribusi udara bertekanan. Gambar 7. Instalasi penyedia udara pertekanan. Pada gambar 7 ditunjukkan longout perpiahan dari saluran distribusi udara bertekanan dengan gradien kemiringan sebesar 1-2% yang bertujuan untuk menangkap air agar dapat mengalir keluar ke saluran pembuangan. Jika terjadi tingkat kondensasi yang tinggi pada udara pertekanan yang dihasilkan, maka diperlukan untuk menggunakan alat pengiring udara agar tingkat kelembapan dari udara yang dihasilkan dapat diatur sesuai kebutuhan. Kelembapan yang tinggi akan pada udara pertekanan dapat merusak suatu sistem pneumatik. Komponen-komponen sistem pneumatik dirancang untuk beroperasi pada tekanan udara 8-10 bar maksimum. Saringan udara atau filter. Saringan berfungsi untuk memisahkan materi yang tidak diinginkan dari udara bertekanan yang dideskan sebelum didistribusikan ke peralatan pneumatik. Saringan juga berfungsi untuk memisahkan air yang berasal dari inundasi uap air di dalam udara pertekanan yang dihasilkan. Pengatur tekanan udara. Alat ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya tekanan udara sekunder dari udara bertekanan yang dikirim ke komponen pneumatik. Pengaturan tekanan dicapai melalui pengaturan sektor pengatur yang terdapat pada bagian atas dari pengatur tekanan. Unit pelumasan. Alat ini digunakan untuk mencampur dan mendistribusikan minyak pelumas dalam bentuk uap ke komponen-komponen sistem pneumatik. Minyak pelumas digunakan untuk melumasi bagian dalam dari komponen pneumatik untuk mengurangi gesekan dan mencegah korasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apriansa. Di sini saya ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah elemen input pneumatik. Elemen input bertugas memberikan sinyal untuk diproses. Yang termasuk dalam elemen input yaitu 1. Push button, 2. Selektor, 3. Proximity switch, 4. Roller, 5. One way flow control, dan terakhir 6. Sensor. Yang kedua, saya ingin menjelaskan rangkaian dasar pneumatik, yaitu yang pertama, elemen suplai energi. Energi yang digunakan dalam sistem kerja yang sudah dimanfaatkan berasal dari kompresor. Yang kedua adalah elemen sinyal masukan. Yang ketiga, elemen pemproses. Yang keempat, elemen akhir. Elemen akhir komponennya berasal dari valve. Dan yang terakhir, aktuator. Bekerja sebagai silinder. Silinder yang digunakan yaitu ada dua, silinder single acting dan silinder double acting. Perbedaan antara keduanya, silinder single acting terdapat di dalam, sedangkan single double acting dia otomatis. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai pneumatik. Jika ada kata-kata yang salah dan kesalahan kami, saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.